Alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh. Dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik. Akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain? Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan, dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat. Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini? Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas. Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat. Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars. Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu. Dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya.
Musik juga nggak akan ada, jadi nggak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga nggak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi nggak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik. Tapi, kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi, akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita. Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat. Hingga -3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada. Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini, termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan? Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Ketika kamu meledakkan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata, dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar, membentang berkilo-kilometer. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun.
Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2/3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 km. Lalu kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 km. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudra itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Miliaran dan triliunan fragmen beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat keluar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet.
Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali massa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145.000 km, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan Bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna, abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudra amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah massa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, boom! Permukaan planet ini tidak padat sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Wah, ayo kumpul. Kita akan melihat apa yang terkubur di bawah permukaan tiap planet di tata surya. Masuklah ke pesawat antariksamu yang sudah dilengkapi bor terbesar di seluruh dunia dan mari berangkat. Kamu mulai dari Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Jika dilihat dari jauh, Merkurius mirip dengan bulan kita yang indah. Tapi setelah mendarat, kamu sadar kalau itu cuma ilusi.
Di sekitar pesawat antariksamu terdapat banyak kawah bekas meteorit. Permukaan planet ini dipenuhi bukit-bukit besar yang curam. Beberapa di antaranya bahkan setinggi 3 km dan membentang hingga ratusan kilometer. Kamu mulai mengebor dan segera sadar usaha ini bakal sulit. Merkurius adalah planet terpadat kedua di tata surya, sementara peringkat pertamanya Bumi. Kulit terluar planet ini terbentuk dari 400 km kerak padat dan mantel berbatu. Setelah menembusnya, kamu akan bertemu inti logam Merkurius. Inti planet ini memakan hampir 85% volume planet dan mengandung lebih banyak besi daripada planet lain yang kita ketahui. Kamu tidak perlu mengebor lebih jauh sebab inti luarnya cair. Tapi begitu mencapai inti dalam yang padat, kamu harus menyalakan bor lagi. Planet yang akan kamu jelajahi selanjutnya adalah Venus. Ini planet terpanas di tata surya. Suhu rata-rata di sana cukup tinggi untuk melelehkan timah. Tekanan di planet ini 90 kali lebih besar daripada di Bumi. Pesawat antariksamu berjalan menembus awan tebal asam sulfat. Permukaan Venus berwarna coklat kemerahan dan super kering. Kamu mendarat di tengah dataran yang mulus. Dataran seperti ini menyelimuti 2/3 permukaan Venus. Nah, kamu pun memulai misimu. Bor mulai bergerak menembus kerak Venus. Sebagian besar kerak ini terdiri dari basal dan tebalnya hampir 20 km. Lapisan berikutnya adalah mantel bebatuan cair. Setelah sekian lama mengebor, kamu merasa perjalanan ini tak ada ujungnya. Jangan heran, tebalnya 1900 km. Akhirnya, kamu sampai di inti besi metalik Venus. Ukurannya besar, 2 kali lebar mantelnya. Kamu lihat bola biru yang ada di kiri itu? Itu Bumi. Bagaimana jika kamu melewatkannya dulu dan kembali lagi nanti? Saat ini, Mars terdengar jauh lebih menarik. Tempat ini dingin sekali, suhunya minus 60 derajat Celcius. Planet ini terlihat kemerahan, dan begitu melangkahkan kaki di permukaannya, penyebabnya terlihat jelas. Tanahnya tertutup debu berwarna karat. Partikel halusnya juga mengambang di udara sekitarmu. Di kebanyakan tempat, ketebalan lapisan debu ini mencapai 2 meter. Kamu mulai mengebor menembus kerak tipis Mars. Kerak di sini terbentuk dari batuan basal vulkanis. Tak lama kamu mencapai mantelnya. Mantel ini terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Agak mirip pasta gigi berbatu yang lembut. Mantel planet merah jauh lebih tipis daripada Bumi. Paling tebal hanya sekitar 1700 km. Tiba-tiba gerakan bormu terasa agak berbeda. Pasti sudah sampai inti planet. Sebagian besar inti planet Mars terbuat dari besi, nikel, dan belerang dengan lebar antara 1450 sampai 1900 km. Dan tidak seperti inti Bumi, inti Mars tidak bergerak. Saatnya mengunjungi planet terbesar di tata surya, Jupiter. Hampir 1300 bumi bisa dimasukkan ke planet besar ini. Jupiter juga super panas, suhunya sekitar 24.000 derajat Celcius di intinya. Tapi kamu tidak bisa mendarat karena Jupiter tidak punya permukaan padat. Planet ini adalah raksasa gas. Ingat kata kuncinya, gas. Bormu juga tidak terpakai, setidaknya di sini. Saat turun, kamu melihat awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih bergerak. Berkat awan ini, Jupiter terlihat berwarna-warni dan bergaris-garis indah. Kamu terus turun lebih dalam menuju pusat planet. Atmosfernya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Tak lama, kamu melihat hidrogen menjadi cair di bawah tekanan atmosfer yang sangat besar. Dan makin dekat ke inti, cairannya berubah menjadi campuran logam hidrogen dan helium. Kamu mencapai permukaan yang mirip inti planet, tapi dengan bantuan peralatanmu, kamu tidak tahu apakah ini bola leleh cair atau batuan padat yang masanya 14-18 kali massa bumi. Mungkin kelak para astronom akan membantumu menjawab pertanyaan ini. Planet berikutnya ternyata sangat berangin, seperti perutku. Angin di Saturnus bergerak dengan kecepatan lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Dari atas, raksasa gas ini terlihat seolah punya permukaan padat berwarna coklat kekuningan. Kamu menembus beberapa lapisan awan berbeda.
Dan tiba-tiba kamu tersadar, pesawat antariksamu juga tidak bisa mendarat di sini. Saturnus adalah planet paling tidak padat di tata surya. Kepadatan Saturnus hanya setara 1/8 kepadatan rata-rata bumi. Jika kamu menemukan genangan air yang cukup besar untuk memuat planet bercincin ini, sang raksasa gas itu bisa terapung di sana. Jika terus turun, kamu mungkin bisa menemukan inti Saturnus. Kemungkinan besar akan berbatu dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Kamu mendekati sang raksasa es, Uranus, yang artinya akan ada permukaan untuk mendarat. Atau tidak, planet ini tidak padat. Kamu terbang menembus atmosfer atasnya dan tenggelam ke pusat planet es yang cair. Es di sini, yang membentuk 80% massa planet, sebenarnya adalah cairan padat panas. Es ini terdiri dari air, es amonia, dan metana. Bagian planet ini terkadang disebut samudra air amonia. Es ini mengelilingi inti padat berbatu. Disinilah kamu bisa menggunakan bor lagi. Intinya pun kecil, cuma setengah massa bumi. Jika dibandingkan planet lain, inti planet ini agak dingin, hanya 5.000 derajat Celcius. Kamu mencapai titik terjauh perjalananmu, Neptunus. Ukurannya 4 kali bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan kebiruan yang kamu lihat saat mendekat adalah lapisan permanen awan dan gas berputar. Di bawah, dalam tanda kutip, permukaan ini ada mantel besar yang cair dan merah membara. Mantelnya kaya akan metana, amonia, dan air, serta setara dengan 15 massa bumi. Akhirnya, kamu bisa menggali sesuatu. Inti planet ini padat dan sebagian besar terdiri dari besi dan logam lain. Teruslah mengebor hingga kamu sampai ke kedalaman 7.200 km. Para astronom hampir memastikan di sanalah kamu bisa menemukan lapisan berlian. Kalau kamu lupa, hujan di Neptunus adalah hujan kristal berlian. Sip, waktunya pulang. Banyak orang sudah mengebor lubang-lubang cukup dalam di sini. Tapi lubang-lubang itu tidak ada yang cukup dalam, bahkan sekadar untuk menembus keraknya. Setelah bor menempuh sepertiga perjalanan, suhunya mencapai 180 derajat Celcius, dan peralatan mereka tak bisa beroperasi lebih jauh. Tapi, bormu jauh lebih kuat, oleh karena itu kamu dengan mudah menembus kerak bumi. Kerak ini hanya memakan 1% dari volume bumi, dan terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik. Lempengan ini memungkinkan panas keluar dari interior bumi. Kamu pun sampai di mantel. Tebal lapisan ini sekitar 3.000 km dan memakan hampir 84% volume planet ini. Mantel bumi terdiri dari batuan silikat yang kaya zat besi dan magnesium. Nah, kamu tidak perlu mengebor lagi. Inti luar setebal 2.400 km-nya berbentuk cair. Inti ini terdiri dari besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup tinggi untuk berubah menjadi padat. Kamu melewati batas antara inti luar dan dalam bumi. Perjalanan di depan makin berat. Suhu di sana mencapai 6.000 derajat Celcius, sepanas di permukaan matahari. Dan tekanannya 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Inti bagian dalam bumi adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Radiusnya 1.200 km. 20% radius bumi ada di sini, atau sekitar 80% radius bulan. Ilmuwan mengetahui apa yang ada di bawah kerak planet yang jaraknya jutaan dan miliaran kilometer dari kita. Dan mereka bahkan tidak perlu pergi ke sana untuk mengebor menembus permukaan dan mengintip ke dalam. Mereka menggabungkan informasi tentang kepadatan planet, medan magnet, area pegunungan, panas, dan aktivitas seismik untuk membuat asumsi yang cermat. Misalnya, medan magnet bumi melindungi kita dan atmosfer dari suar dan angin surya. Para ilmuwan meyakini ini terjadi berkat inti besi panas di dalam bumi. Inti ini berputar dan menghasilkan pelindung tak terlihat, seperti dinamo panas yang sangat besar. Dan medan magnet ini jauh lebih kuat dibanding medan magnet di Mars. Ada kemungkinan inti sang planet merah sedang mengalami sesuatu. Mungkin intinya mendingin atau bisa dibilang dimatikan. Atau mungkin tidak ada medan magnet apapun sejak awal. Ada banyak gunung berapi aktif di permukaan bumi. Oleh karena itu, para ilmuwan menyimpulkan
pasti ada kerak yang relatif tipis, dan mantelnya pasti terbuat dari magma cair. Tapi, gunung berapi Mars tidak aktif lagi. Mungkin pernah ada mantel cair panas di bawah kerak Mars, tapi setelah gunung berapi terbentuk, ada sesuatu yang terjadi. Mungkin interiornya mendingin, atau kulitnya entah bagaimana menjadi lebih tebal. Apapun yang terjadi, proses ini menghentikan magma di sana untuk naik ke permukaan. Lalu ada aktivitas seismik juga di Mars. Banyak gempa bumi atau Mars atau Venus terjadi di sana. Berarti ada sesuatu yang terjadi juga di bawah permukaan. Kalau di bumi misalnya, berarti ada pergerakan lempeng tektonik. Kebanyakan gempa bumi terjadi di sepanjang tepi lempeng tektonik. Jika aktivitas seismik di suatu planet cuma sedikit, mungkin tidak ada lempeng tektonik di sana. Berarti interiornya tidak aktif. Para peneliti juga memperhatikan berapa lama gelombang seismik menjalar di sebuah planet atau bagaimana gelombangnya menggema di sana. Semua ini membantu ilmuwan untuk meraih lebih banyak informasi tentang massa jenis kerak, terbuat dari apa mantelnya, dan sebagainya. Tapi para ilmuwan harus sangat berhati-hati saat menentukan penyebab gempa ini. Terkadang gempa bisa terjadi setelah meteorit menghantam planet. Dan itu tidak ada hubungannya dengan proses yang terjadi di bawah permukaan. Yang pasti, dua metode terakhir ini hanya dapat diterapkan pada planet padat, terutama karena raksasa gas tidak punya gunung berapi atau aktivitas seismik. Ya ampun, setelah membahas kerak tipis dan kerak tebal dari tadi, aku jadi lapar. Pesan pizza dulu yuk.